No words can explain the way I'm missing you. Hasta la vista, baby. Hit the dance floor, all in. The new No Limit, baby. Second the check. Master P. Okay. Flip all week. Crazy. You got the rock, the go rock, 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 the go rock, 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 the go rock, and do the beat down low. Rock, rock, the go rock, 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 the go rock, 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 the go rock, and do the beat down low. Oh, oh, baby, come on, we go wobble with it. Oh, oh, baby, come on, we go hustle with it. Do the beat down low, rock it with it. Put your hands in the air, don't stop with it, stop with it. It's the kind of beat that go ba ta 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 beat go ga go. Work it, work it, let me work it, work it, work it, let me work it, work it, work it, work it. It's the kind of beat that go. I like to get to know ya so I can show ya. Put the movie on ya like I told ya. Give me all your numbers so I can phone ya. Your girl acting stank, then call me over. See my hips and my tips so chop. See my hips and my lips don't chop. Lost a few pounds in my whips for ya. It's the kind of beat that go ba ta ta, 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 ba ta ta. It's the kind of beat that go. DJ turn it up, and the DJ bring it back. Now the DJ turn it up, and the DJ bring it back. Like the threat of the whip, I snap a jack, front to back, in this thing called rap. Dig it like a shovel, rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall out. Smoke weed every day. Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the hold up. Hey, all my niggas who be acting too low. Take a seat. Hope you ready. When your legs don't work. Oke, itu adalah calon dokter ya, calon dokter Iya, gigi. iya. Dan sekarang sedang menjalani pendidikan koas di RSGM. Nah, baik pemirsa, kita akan kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan di sini dan juga silakan yang mau bergabung di 6577020 yang baru tanya-tanya di sini. Kembali lagi ke Dokter Maria. Tadi seberapa sering sih dok boleh bleaching gitu? Jadi kalau bleaching itu, jadi gini, kalau memang sesuai petunjuk pabrik ya, pabrik memproduksi bahan bleachingnya itu, jadi misalnya sudah sekali aplikasi, itu boleh diulang lagi apabila pasien masih merasa kurang, kayaknya kan mungkin giginya terlalu kuning. Jadi ketika kita bleaching itu kan kita ada patokan warnanya dulu, jadi kita ada alat pengukur, ini warnanya apa, kemudian kalau sekali aplikasi bleaching itu dia bisa naik sampai 2 tingkat. Jadi kalau misalnya awalnya gigi pasien terlalu kuning, jadi mungkin kalau naik 2 tingkat kan mungkin kalau dilihatnya mungkin masih kurang signifikan, jadi belum celing putih gitu kan. Nah itu bisa diulang lagi minimal 2 minggu. 2 minggu sampai 1 bulan itu aman, karena kan kalau post bleaching, kalau setelah bleaching itu kan nanti sensitif ya, karena kan proses kerja bleaching sendiri itu kan membuka pori-pori gigi. Jadi dia bahannya itu membuka pori-pori gigi dan bekerjanya di situ, jadi buat menetralkan warna yang di situ. Dan itu karena pori-pori gigi terbuka, itu kan menyebabkan rasa ngilu, ya ngilunya tuh bisa
ngilu banget atau ngilu biasa, tergantung orangnya merasanya seperti apa. Nah, jadi kan kalau post bleaching berarti itu kan harus menunggu sampai ngilunya mereda, itu biasanya antara 2 minggu sampai 1 bulan. Ngilunya, Dok? Ya, kalau ngilunya sih beberapa hari, cuman untuk Oke. proses agar pori-pori gigi menutup kembali itu sekitar itu 2 minggu sampai 1 bulan, itu ya. bisa diulang lagi. Nah, kalau sudah mungkin kan biasanya kalau 2 kali aplikasi sih sudah kelihatan ya, jadi sudah, kalau memang yang awalnya kuning banget, 2 kali aplikasi nanti sudah kelihatan memuaskan, sudah kelihatan celing gitu, dan itu mungkin bisa diulang nanti. Jadi kan enggak minimal 6 bulan, jadi 6 bulan 1 tahun gitu kan, tunggu sampai warnanya mungkin balik lagi kan. Kalau kita kan mungkin sudah diedukasi oleh dokter bahwa kalau setelah bleaching harus begini, harus begini, harus begini. Cuman kan ya kita kan namanya mungkin kepengen makan enak, kepengen minum teh, kepengen minum kopi, itu kan mungkin pengaruh juga bisa ya, pengaruh, jadi berubah lagi warna. Nah itu minimal 6 bulan atau 1 tahun baru bisa dilakukan bleaching kembali. Nah, setelah bleaching, Dok, ada pantangan makanan atau minuman nggak, Dok? Ya, yang untuk agar giginya tuh nggak ngilu. Kalau misalnya nggak ngilu, misalnya setelah bleaching, itu nanti kita dokter gigi mengaplikasikan bahan itu desensitizer. Jadi itu untuk mengurangi sensitivitas gigi. Jadi fungsinya bahan itu seperti mengeblok, menutup pori-pori yang terbuka seperti itu. Jadi biar kita langsung nggak ngilu. Tetapi kan bahan itu hanya diaplikasikan oleh dokter gigi sekali waktu itu. Pasien pulang, mungkin besoknya bahannya sudah larut, sudah hilang kan, jadi kan ngilu lagi. Gitu, nah itu mungkin bisa dibantu dengan pasta gigi yang untuk gigi sensitif, itu bisa dipakai. Terus juga itu mungkin untuk konsumsi makanan, minuman itu yang netral dulu, jadi nggak terlalu panas, dan nggak terlalu dingin supaya giginya nggak kaget. Paling perawatannya seperti itu sih, dan juga harus menghindari. Jadi karena pori-pori gigi masih terbuka, itu semua warna kan gampang banget masuk. Jadi benar-benar harus menghindari, misalnya minum teh, kopi, rokok, terus makanan yang kuat kayak misalnya mengandung kunyit, pokoknya yang zat warnanya pekat itu harus dihindari dulu, paling enggak ya minimal 2 minggu. Kalau mau hasilnya maksimal ya, Dok, ya. Nah, ya baik pemirsa, kita buka kesempatannya mau bergabung di sini, silakan bisa telepon di 6577020 untuk bertanya langsung ke Dokter Irfan atau Dokter Maria di sini. Nah, ini kan kalau mungkin banyak sekali ya, Dok, yang jual obat bleaching kayak di internet, online, di sosial media juga. Itu gimana, aman nggak sih, Dok, sebenarnya, Dokter Irfan? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bahan bleaching itu kan mengandung konsentrasi yang ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau yang tinggi itu harus tetap dalam pengawasan dokter, karena kalau kita memakainya sembarangan, maka akan bisa menyebabkan iritasi pada mulut ya, gitu. Kemudian juga yang konsentrasi rendah pun juga harus atas instruksi dokter. Jadi pasien harus diedukasi dulu cara pemakaiannya, baru nanti pasien akan mempraktekannya di rumah. Nah, kalau yang di pasaran itu berarti pasien tidak tahu gambaran bagaimana cara memakainya. Kemudian bahan yang terkandung itu apa juga masih belum tentu aman untuk pasien sendiri. Apalagi dengan harga yang murah ya, Dok, ya. Nah itu kadang-kadang yang namanya kita ya, mungkin masyarakat juga pengennya yang murah, yang cepat. Nah itu bahaya sekali. Baik, dan untuk perawatan setelah bleaching ini apa aja nih, Dokter Maria? Jadi kalau perawatan setelah bleaching itu tadi yang saya sampaikan ya, terutama 2 minggu post bleaching itu memang itu benar-benar pantangan. Kemudian tapi kan ya nggak mungkin lah kita harus menahan, benar-benar menahan, itu paling kita menjaga aja. Misalnya kita pengen minum teh, pengen minum kopi, itu ada caranya, tapi mungkin nggak enak banget ya, pakai sedotan. Pakai sedotan aja, walaupun panas ya, Dok, ya. Apa mau panas mau dingin itu pakai sedotan. Jadi biar apa langsung masuk ke tenggorokan, jadi nggak sempat melebar ke gigi. Juga kalau misalnya kita habis makan yang kayaknya pekat gitu, itu juga kalau bisa ya setengah jam sudahnya sikat gigi. Kalau jangan langsung ya, Dok, ya. Terus juga soda itu apa kayak minuman bersoda itu juga itu dihindari banget, karena dia bisa kan karena soda itu mengasarkan permukaan gigi. Jadi nanti malah kalau misalnya permukaan giginya kasar, berarti kan kalau kita konsumsi yang makanan minuman yang pekat itu
gampang banget nempel seperti itu. Jadi nanti malah cepet lagi baliknya. Oke. Itu kalau bleaching gigi tuh berapa gigi dok yang di bleaching? Atas bawah gitu atau sampai belakang? Jadi tergantung garis lebar. Jadi kita senyum maksimal gitu seberapa. Kita pokoknya pasien awalnya disuruh tertahan gitu kan, maksimalnya Diukur nanti. seberapa. Nah Senyum itu yang diputihkan ya. Senyum Oh, gitu. maksimal. Itu nggak bisa sampai belakang-belakang gitu? Enggak. Susah ya dok? Nggak bisa. Biasanya Dengan sampai kursi sebelahnya nanti. gigi Iya, geraham taring. kecil. Jadi gitu geraham ya. kecil Oke. di belakang Nah, gigi taring. kalau usia tadi pria sebelum dewasa muda. itu berapa dok? Berarti batasan usianya? Dewasa muda itu dalam artian gigi permanennya sudah erupsi semua dan akarnya sudah ujung akarnya sudah menutup. Itu paling tidak di atas umur 17 tahun. Oh, di atas 17 Iya, tahun ya. Itu Oke. sudah aman. Ya oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Ya. Nah untuk pemirsa yang ada di rumah kita akan lanjutkan lagi dan juga yang mau bergabung, yang mau telepon setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Oke. Ya baik, masih bersama kami dan juga masih bersama Dokter Maria juga Dokter Ivan dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Sudirman. Dan tadi kita udah bertanya banyak sekali mengenai bleaching dan juga manfaatnya serta efek samping dan juga lain sebagainya. Silakan yang mau bergabung bisa telepon di 65772 untuk bertanya seputar gigi yang di bleaching atau diputihkan. Tapi dok, mungkin juga pertanyaannya adalah gimana sih bisa membleaching gigi ini? Iya. Bleaching gigi bisa dilakukan di tempat praktek dokter gigi. Semua tempat praktek bisa ya dok ya? Cuman karena bleaching ini harus penanganan khusus, jadi dokter gigi sebaiknya yang sudah mendapatkan pelatihan atau kursus tentang bleaching ini. Gitu. Jadi kalau masih belum menguasai tentang perawatan bleaching, diharapkan dokter gigi itu tersebut mengikuti pelatihan tambahan atau kursus tentang perawatan bleaching, baru dapat bisa melakukan perawatan bleaching. Di samping itu juga di rumah sakit juga bisa. Di rumah sakit ya? Salah satunya di rumah sakit gigi dan mulut. Di Unsut ya dok Unsut, ya? gitu. Oke. Dan di sana itu pelayanan apa aja sih sebenarnya dok di SGM ini? Ya, ada pelayanan umum dan pelayanan spesialistik. Gitu. Jadi pelayanan umum seperti pencabutan gigi, perawatan gigi, penambalan gigi, pembuatan juga, gigi palsu, ada. Kemudian juga ada gigi. pembersihan kerang gigi juga bisa. Kemudian juga ada dokter-dokter spesialisnya. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang kompleks bisa ditangani oleh dokter gigi spesialis. Oke. BPJS bisa digunakan di sana dok? Sedang proses. Sedang proses. proses. Oke. Mudah-mudahan bisa proses. secepatnya. Tahun depan ya dok ya? Iya, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, ternyata di RSGM ini juga ada IGD juga ya? Iya. Oke, kita buka telepon dulu nih. Ya, halo, selamat malam. Halo, Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Haikal Bapak Haikal di di Teluk. di Teluk. Silakan pertanyaannya, Pak. Iya, ini kalau teman saya itu giginya hitam ya, itu penyebabnya bisa dari luar, maksudnya air ataupun lingkungan begitu, atau memang bawaan bayi. Terus kalau seandainya di bleaching atau diputihkan, itu kira-kira kalau sampai dalamnya hitam apa bisa itu apa ditambah apa dilapisi atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haikal di Teluk. Siapa mau jawab? Dokter Irfan? Dokter Maria. Dokter Maria, silakan. Jadi kalau dari air sendiri itu bisa ya, air kan punya banyak kandungan. Ya mungkin ada air yang tercemar, misalnya ada banyak pabrik atau limbah gitu kan mencemari air. Mungkin ada timah atau besi itu bisa mencemari air, kemudian dikonsumsi dari kecil. Misalnya kan memang tinggalnya di lingkungan tersebut ya, dari kecil sampai besar, kemudian kan terpapar terus, itu pasti nanti ya gedenya memang giginya memang bisa hitam seperti itu. Juga kalau misalnya perokok berat dan tidak pernah dibersihkan, maksudnya
stain ya, maksudnya noda-noda itu tersebut tidak pernah dibersihkan, itu juga bisa giginya hitam banget. Nah, kalau misalnya itu ditanyakan apakah bisa diputihkan, ya bisa, tapi ya nanti untuk prosedurnya seperti apa, maksudnya ini indikasinya apakah benar-benar bisa pakai bleaching atau bleaching yang internal ya, yang dimasukkan di dalam gigi. Jadi giginya kan harus non vital dulu, atau nanti dilapis dengan mahkota jaket atau veneer, nanti kita mesti lihat dulu giginya seperti jadi harus dilihat dulu ya dok, nggak bisa sembarangan ya dok. Iya, nggak bisa jadi sembarangan. lebih baik datang aja langsung ke RSGM ya dok. Iya, betul jadi cek sekali. langsung. Sekarang kan sempat ada event juga ya dok ya? Iya. Bulan kesehatan gigi. Oke, bulan kesehatan gigi itu apa aja ya dok yang di? Itu tindakan pencabutan, penambalan, dan pembersihan karang gigi. Oke, gratis ya dok Gratis. ya? Oke. Gratis. Dan itu tiap tahun. Iya, Setiap tiap tahun Setiap tahun ada. ada. Kalau Miss tahun ini mungkin bisa Tahun gabung. depan kali bisa. ya. Mungkin promo cabut satu gratis satu gitu dok? Oh. Kalau ada yang mau mungkin yang ada di studio. Oke, nah dan di RSGM ini juga ada, tadi kita lanjut lagi, ada IGD juga umum 24 jam betul ya? Iya, betul. betul sekali. Jadi kan mindsetnya mungkin kalau misalnya denger ya rumah sakit gigi dan mulut kan khusus ya gigi dan mulut, berarti kan paling hanya melayani Iya. gigi dan mulut, tapi enggak, jangan salah, kita rumah sakit gigi dan mulut kita juga punya pelayanan IGD 24 jam 7 hari seminggu, dan itu ada dokter umum yang jaga seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin namanya IGD kan darurat ya, mungkin bisa faktor kecelakaan atau tiba-tiba tuh sakit, terus susah kalau misalnya mau jauh, misalnya rumahnya dekat RSGM, bisa ke situ, nanti ada dokter yang menangani. Oke, jadi nggak usah jauh-jauh, mungkin buat yang rumahnya di sekitar Komplek Unsut ya dok ya, Iya. Karangwangka dan sekitarnya bisa langsung mungkin cek gigi di sana, atau saking penasarannya mau membuktikan gigi di sana juga boleh. Iya. Dan yang terakhir nih dok, pertanyaannya, dan juga pemirsa mungkin mau nanya-nanya, berapa sih biayanya dok? Nah ini yang paling penting nih dok, untuk pemutihan gitu, bleaching gigi ini dok. Ya, perawatan bleaching. Jadi kan sebelum perawatan bleaching itu harus ada perawatan pendahuluan ya Mbak ya. Jadi kalau misal ada gigi yang lubang, tapi lubangnya nggak terlalu banyak juga ya, itu harus ditumpat dulu. Karena kalau tidak ditambal, kalau nggak ditambal nanti bisa mengiritasi gigi. Jadi itu harus ditambal. Kemudian kalau masih banyak karang giginya, itu harus dibersihkan juga. Jadi harus ada perawatan pendahuluan dulu. Dan nanti kalau sudah dirasa siap oleh dokter gigi, baru kita lakukan perawatan bleaching. Nah, untuk perawatan bleachingnya relatif bervariasi ya Mbak ya, tergantung nanti tingkat kesulitan perubahan warnanya, parah atau sedang atau ringan, seperti itu. Kalau yang untuk perawatan bleaching yang one visit, yang in office tadi ya, 1 kali kunjungan, itu bisa sampai 2 juta. 2 juta, Iya. itu maksimal atau minimal dok? Mungkin minimal ya, jadi Minimal kalau ya? misalnya terlalu kuning, terlalu parah, tergantung itu kan nggak bisa tingkatan sekali kuningnya ya? aplikasi. Mungkin Oke. kalau perlu kunjungan kedua ya berarti dikali 2, perlu gitu. kunjungan ketiga dikali Oh gitu, tinggal dikalikan aja dok Tinggal ya? dikalikan. Tinggal dikalikan aja. Oke, untuk gigi yang putih cantik itu sepertinya juga wajar untuk segitu. 2 juta ya dok, 1 kali kunjungan? Iya. Oke. Yang one visit langsung. One ya. Tapi itu Kita kan langsung ya? bervariasi ya, jadi kan tergantung, itu kan kebijakan masing-masing dokter gigi. Oke. Maksudnya tergantung juga bahan yang digunakan, merek yang digunakan. Oh, tadi bisa milih juga dok? Ya. Mempengaruhi. Nanti kan ada teknik-teknik yang Oh, iya. ada Nanti in mungkin office. misalnya dengan bantuan sinar ini kita mungkin bilang yang paling standar aja. Nanti misalnya ada yang tingkatan yang lebih mahal pun ada, seperti itu. Tergantung nanti dokter giginya pakai apa. Oke, berarti nanti bisa perawatan di rumah juga ya? Perawatan Bisa, di rumah nanti bisa. makanya diidentifikasi sama dokternya, ini pasien ini cocoknya dengan teknik yang mana, seperti itu. Oke, untuk jam pelayanannya dok, jam berapa aja? Jam pelayanan kita kalau misalnya IGD ya, IGD kita kan buka 24 jam, tapi kalau misalnya buat rawat jalan gigi dan mulut, kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam? Iya, dan di situ bisa memilih, jadi masyarakat bebas memilih mau perawatan dengan koas, jadi mahasiswa yang sedang studi, yang praktek, Pendidikan profesi. pendidikan profesi, bisa juga dengan dokter gigi umum, misalnya untuk kasus-kasus sederhana, atau langsung ke dokter spesialis, boleh bebas memilih mau yang mana. Oke, jadi pilih sendiri ya dok ya. Iya. Jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tutup ya dok? Hari IGD-nya Minggu, buka. IGD-nya buka, tapi buka, tapi rawat jalannya Untuk hanya rawat Senin jalannya sampai Senin sampai Sabtu.
Oke, sampai Sabtu. Jadi mungkin sudah dijelaskan untuk pemirsa di rumah apa itu bleaching gigi dan bagaimana cara penggunaannya, juga faktor-faktornya tadi seperti yang ada ditanyakan juga. Nah, ini mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara ini, Dok, dari Dokter Irfan dulu mungkin untuk kesimpulannya untuk pemirsa di rumah. Silakan, Dok. Ya, jadi bleaching itu merupakan perawatan pada gigi yang untuk mengembalikan warna gigi supaya menjadi lebih putih, lebih cerah gitu. Dan penyebabnya juga sudah yang saya sampaikan tadi, ada intrinsik, ada ekstrinsik, dan itu perawatannya tetap harus dalam pengawasan dokter. Tidak boleh tidak disarankan pasien untuk membeli bahan-bahan bleaching yang tersedia di pasaran secara bebas karena bisa membahayakan dari pasien tersebut. Jadi sebaiknya kalau kepingin melakukan pemutihan gigi, datang ke dokter gigi. Oke, ada tambahan Dokter Maria, silakan. Tambahnya apa ya? Ya mungkin bleaching itu sebenarnya opsional ya, alias ya tidak wajib. Jadi mungkin bagi orang-orang yang memang membutuhkan, misalnya yang berhadapan dengan banyak orang, mungkin merasa kurang percaya diri karena giginya kuning, itu bisa, maksudnya untuk melakukan perawatan bleaching asal memang masih indikasi. Tetapi itu memang tidak wajib, jadi tidak mutlak ya, bukan perawatan kuratif, itu hanya untuk menambah estetika saja. Oke, tapi sebaiknya juga dilakukan pengecekan gigi ya, Dok, ya, 6 bulan sekali? Iya, itu betul sekali, 6 bulan sekali untuk mengecek apakah ada gigi yang berlubang atau mungkin karang gigi yang terbentuk atau apalah, itu memang wajib ya 6 bulan sekali. Kalau dari kecil umur berapa ya, Dok, untuk perawatan rutin seperti itu? Sedini mungkin. Sudah bisa mulai dari tumbuh gigi sebenarnya sudah harus concern ya orang tuanya si anak itu, maksudnya untuk perkembangannya. Misalnya kan kadang-kadang ada yang abnormal, ada yang mungkin gigi nggak tumbuh, atau mungkin karena kebiasaan ngedot botol susu itu kan juga rusak, itu juga tetap perlu dikonsultasikan dengan dokter. Oke, apalagi anak kecil harus dikenalkan dengan dokter gigi biar nggak takut ya, Dok. Iya, sedini mungkin ya, biar apalagi dokternya cantik, nggak akan takut nih kayaknya dokternya. Oke, ya, ada lagi yang mau disampaikan, Dok? Cukup itu aja. Baik, terima kasih buat Dokter Maria sudah hadir di sini, juga Dokter Irfan, juga buat pemirsa yang ada di rumah tentunya sudah tahu tadi banyak sekali yang disampaikan mengenai bleaching atau pemutihan gigi, terutama untuk Anda yang mempunyai masalah dengan gigi, baik perokok. Biasanya banyak yang laki-laki atau perempuan, Dok, yang datang? Perempuan. Banyak ya, perempuan nih ya. Perempuan, karena biasanya kalau yang cowok itu ada intervensi rokok ya. Jadi kan memang kalau perokok berat itu nggak indikasi, karena setelah di bleaching gigi putih, habis itu dia ngerokok balik lah. Kecuali kalau dia punya niat berhenti merokok ya. Iya, itu betul sekali. Berhenti merokok langsung bisa buat motivasi. Iya, betul sekali. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya di kesempatan malam hari ini. Banyak sekali manfaat sudah kita dapatkan dari Dokter Maria juga Dokter Irfan. Juga buat pemirsa di rumah tentunya yang ingin melakukan bleaching gigi, hati-hati, jangan sampai Anda membeli produk bleaching yang di online atau mungkin sembarangan, kadang akan merusak gigi Anda sendiri. Jadi hati-hati, lebih baik datang ke dokter gigi. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih dokter sekali lagi. Kita akan mulai dengan kesempatan. Saya Rosalina pamit undur atas perhatiannya. Kita akan mulai dari kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.